Halo, kali ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tulisan yang, jujur aja, sangat personal dan menyentuh hati. Ini tentang hubungan kita dengan ibu. Coba kita luangkan waktu sejenak untuk berefleksi, sebenarnya di mana sih posisi ibu di hati dan kehidupan kita? Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Coba pikirin deh, kalau Anda dapat kabar baik, siapa orang pertama yang langsung pengen Anda telepon? Jawaban Anda mungkin bakal jadi kunci untuk semua pembahasan kita kali ini. Nah, kita masuk ke inti dari tulisan ini. Ada sebuah perbandingan yang mungkin bikin kita nggak nyaman, tapi ini jujur banget, yaitu bagaimana kita seringkali, tanpa sadar, membagi perhatian antara pasangan dan ibu. Ini poin pertama yang langsung jelek banget rasanya. Waktu kita lagi senang, lagi happy, yang kita cari itu pasangan kan buat berbagi tawa. Tapi, begitu kita lagi sedih, lagi butuh sandaran, kita larinya ke ibu. Udah mulai kelihatan ya polanya di sini? Dan polanya berlanjut. Sukses di kerjaan, dapat promosi, kita dengan bangga cerita ke pasangan. Tapi gimana kalau kita gagal, bikin kesalahan? Kita bawa cerita itu ke ibu. Seolah-olah cuma ibu yang bisa nerima kita apa adanya, bahkan saat kita lagi di titik paling bawah. Oke, sekarang perbandingannya beralih dari perasaan ke tindakan nyata. Waktu liburan, jalan-jalan kita ajak pasangan. Sementara ibu, seringnya kita datangin pas kita lagi butuh bantuan. Pas lagi sibuk, minta tolong jagain anak misalnya. Dan ini yang terakhir di bagian ini. Soal cara kita menunjukkan terima kasih. Pasangan kita di hari-hari spesial pasti dapat hadiah. Nah, kalau ibu, seringnya cuma dapat ucapan selamat aja. Beda banget ya, cara kita mengekspresikan rasa sayang itu. Tadi kan kita ngelihat dari sudut pandang kita sebagai anak. Nah, sekarang coba kita putar balik. Kita lihat dari sudut pandang seorang ibu lewat sebuah permintaan yang luar biasa sederhana, tapi dalam banget maknanya. Sebentar, saya mau kita berhenti sejenak di sini. Biarkan slide ini jadi jeda buat kita. Tarik nafas dulu, dan siapkan hati untuk mendengar kalimat berikutnya. Dengerin deh, betapa sederhananya permintaan itu. Bukan minta kemewahan, bukan minta hal yang besar, cuma 50.000 sebulan. Cuma sebagai tanda kalau anaknya yang sudah dibesarkan itu ingat sama dia. Kata-kata ini beneran bikin kita terdiam. Dan dari renungan yang menusuk tadi, penulisnya membawa kita ke sebuah titik emosi yang gak bisa kita hindari. Gimana rasanya saat kesempatan untuk membalas semua itu hilang untuk selamanya? Ini kenyataan yang pahit. Sosok yang selalu kita cari pas kita lagi butuh, pas kita sedih, suatu hari nanti gak akan ada lagi di sana. Dan penyesalan itu bebannya berat banget. Yang tersisa, ya cuma rasa rindu ini, kerinduan yang gak akan pernah ada obatnya. Sebuah kesadaran yang sayangnya seringkali datang terlambat. Rindu sama cinta tanpa syarat yang mungkin dulu sering kita anggap biasa aja. Setelah kita dibawa ke puncak emosi tadi, tulisan ini nggak membiarkan kita berhenti di situ. Justru kita ditantang dengan serangkaian pertanyaan yang jujur susah banget. Pertanyaan yang memaksa kita buat ngaca dan ngukur kekuatan diri kita sendiri. Pertanyaan pertama, saat peran itu terbalik. Saat ibu yang dulu menyuapi kita, sekarang butuh kita untuk melakukan hal yang sama. Kita sanggup nggak ya? Nah, ini adalah ujian cinta yang sesungguhnya. Membersihkan bekas-bekas sakitnya, sama seperti dulu dia membersihkan kita berkali-kali tanpa pernah ngeluh sedikit pun. Ini gambaran paling nyata dari peran yang terbalik. Dulu kita yang dirawatnya waktu bayi, sekarang apa kita siap melakukan hal yang sama untuknya di masa tuanya? Pertanyaan ini menyentuh hal yang paling intim dan personal, menjaga kebersihan dan martabat orang yang paling kita cintai saat beliau lagi dalam kondisi paling rapuh. Ini soal merawat fisiknya, berhadapan sama luka, rasa sakit, dengan kesabaran dan kasih sayang yang sama persis seperti yang dulu dia berikan ke kita. Dan ini dia pertanyaan puncaknya, soal pengorbanan tertinggi. Apa kita rela meninggalkan pekerjaan, ambisi, kemandirian kita, demi mendedikasikan seluruh waktu kita buat merawat ibu? Sebuah pertanyaan yang jujur aja berat sekali jawabannya. Setelah semua perbandingan yang bikin kita sadar dan pertanyaan-pertanyaan yang berat tadi, kita sampai pada satu renungan terakhir. Sebuah ajakan yang kelihatannya simpel, tapi maknanya begitu dalam. Ini bukan soal uang, bukan soal hadiah. Mungkin semuanya bisa dimulai dari hal yang paling dasar. Sebuah senyuman. Kapan terakhir kali Anda jadi alasan dibalik senyum bahagia ibu Anda? Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan itu. Coba direnungkan.